Halo, selamat pagi. Kompas Bisnis kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Bank Indonesia merekam penyaluran kredit perbankan terus meningkat sampai dengan kuartal 3 tahun 2024. Lalu bagaimana peran Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam penyaluran kredit yang juga menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi? Saat ini Kompas Bisnis sudah bersama dengan Bapak Madya Januar, Division Head Consumer Sales Management 2 BRI, dan juga Bapak Reza Muhammad Abdul Majid, Chief Risk and Sustainability Officer Developer Sinar Maslen. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri. Pagi, baik. Pak, saya mau ke Pak Madya dulu. Ini kan menurut hasil perbankan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan atau penyaluran kredit ini terus meningkat, tumbuh positif pada triwulan ketiga 2024. Lalu apa dampak positif yang dirasakan langsung terhadap pertumbuhan KPR di BRI? Khususnya juga ini saat ini sudah masuk ke triwulan keempat di tahun 2024, Pak. Ya, betul Mbak Asri. Jadi berdasarkan data gitu ya, pertumbuhan kredit di tahun 2024 cukup baik. Khususnya di bidang kredit konsumsi. Nah, di BRI kredit konsumsi ini salah satu pertumbuhannya juga didukung oleh pertumbuhan KPR. Nah, sampai dengan Q3 ini pertumbuhan KPR BRI sudah bisa tumbuh di angka 12,73%. Itu sudah 2% di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan. Nah, sehingga kita yakin pertumbuhan KPR ini juga bisa berdampak lebih luas lagi gitu ya bagi masyarakat, tentunya bagi kebutuhan untuk pemenuhan rumah buat masyarakat. Artinya pertumbuhannya positif begitu ya, meningkat dari target juga sebetulnya. Betul. Dan sekarang ini sering sekali atau sangat familiar begitu di antara masyarakat soal properti hijau atau green property. Nah, BRI sendiri bagaimana menghadapi ataupun juga merespon terkait dengan hal ini? Jadi green property ini sesuatu yang menarik. BRI sebagai satu institusi yang concern terkait keberlangsungan gitu ya, baik dari sisi sosial maupun environmental. Green property ini merupakan sesuatu yang sangat penting buat BRI, di mana kita juga secara khusus mendorong pertumbuhan bisnis KPR khususnya di green property untuk tumbuh lebih besar lagi. Karena memang green property belum menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, tapi kita menilai bahwa ini merupakan potensi yang besar di kedepannya, sehingga kita berharap bahwa masyarakat dengan memiliki rumah green ini bisa memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jadi BRI mengakomodir lah soal green property ini atau properti hijau ini ya? Betul. Nah, saya mau ke Pak Reza. Pak Reza kan Sinar Maslen juga terkenal concern dengan properti hijau atau green property. Nah, sebetulnya bagaimana dan kenapa Sinar Maslen ini punya concern terhadap green property atau properti hijau? Ya, jadi Sinar Maslen kalau kita lihat dari development yang kita lakukan, memang sudah sejak dulu kita mempunyai konsep green. Jadi bisa dilihat dari semua proyek-proyek kita, misalnya contoh satu yang di BSD gitu ya, kita punya Green Office Park itu sudah sejak tahun 2010-2011 kita introduce dan sudah mendapatkan sertifikasi dari BCA Singapura. Nah, kalau ditanya tadi mengenai apa yang menjadi concern ini, ada beberapa hal ya. Pertama itu menjalankan sustainable business practice itu merupakan tanggung jawab kita sebagai komunitas yang melakukan bisnis gitu ya. Karena semua yang kita kerjakan itu pasti mempunyai dampak terhadap environmental maupun terhadap sosial. Jadi kita punya tanggung jawab itu menjadi fokus pertama. Dan kedua itu dari sisi pemerintah juga mempunyai komitmen terhadap komunitas global juga, global leaders juga, bagaimana bisa menjalankan sustainability ini. Nah, komitmen itu kan akan diturunkan ke pelaku-pelaku usaha. Nah, ini dalam bentuk regulasi-regulasi yang dikeluarkan dari kita, mungkin dari OJK dan kementerian-kementerian terkait yang harus kita penuhi. Jadi itu juga ada sedikit pressure dari situ yang memang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga mungkin dari sisi pasar juga kita melihat kita punya tenant customer itu sudah membutuhkan produk-produk yang memang berkonsep green ini karena mereka juga mempunyai komitmen. Jadi tenant-tenant kita itu misalnya dari yang industrial estate atau di office space gitu ya, mereka sudah lebih aware, jadi mereka mempunyai requirement yang cukup tinggi. Jadi otomatis kan market meminta, kita harus menyediakan gitu. Nah, yang keempat mungkin
dampak positif juga terhadap kita bisa kita rasakan dari misalnya operasional cost kita bisa lebih rendah dengan lebih saving energi, kemudian kita bisa lebih berinovasi gitu dalam membuat desain-desain yang dengan konsep green ini. Mungkin itu diantaranya. Konsep green ini dampaknya terhadap konsumen, terhadap customer begitu ada positif sekali, dan juga terhadap Sinar Maslen sendiri ya. Tadi biayanya, cost-nya itu juga lebih rendah begitu. Makanya ini menjadi hal yang diperhatikan atau jadi concern dari Sinar Maslen. Nah, yang menarik ini juga soal dari sudut perbankan nih Pak Madya, saya ke Pak Madya lagi. Peluang investasi properti itu seperti apa? Khususnya dengan green property. Bagaimana peluangnya Pak Madya? Jadi seperti yang tadi Pak Reza sampaikan bahwa sekarang ini animo masyarakat untuk memiliki rumah green ini cukup baik. Sehingga ini menjadi salah satu alternatif yang baik untuk berinvestasi. Karena bagi masyarakat yang berinvestasi di green property ini banyak mempunyai beberapa benefit gitu ya. Karena dengan bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik, mereka juga bisa menghemat biaya pengeluaran karena konsep desain dari rumah green ini adalah salah satunya adalah konsep hemat energi, di mana menggunakan desain mengurangi penggunaan energi listrik. Selain itu juga dari sisi environmental juga menggunakan bahan-bahan material yang recycle sehingga juga aman buat lingkungan. Nah, tentunya dengan benefit-benefit seperti ini harapannya investasi di green ini bisa menjadi satu investasi yang mempunyai nilai value yang lebih baik ke depannya. Artinya ini bisa dipastikan ya, investasi di properti hijau ini menjanjikan begitu Pak Madya? Betul. Sangat menjanjikan. Apa yang paling menjanjikan mungkin boleh di-spill untuk mungkin masyarakat atau yang nantinya akan berinvestasi di properti hijau begitu? Sehingga harapannya investasi ini menjadi sesuatu yang dicari oleh masyarakat, dan tentunya kalau ini menjadi sesuatu yang dicari, tentunya nilai investasinya akan lebih meningkat di masa depan. Wah, luar biasa manfaatnya, sangat banyak, menjanjikan juga. Nah, kira-kira selanjutnya gimana ya caranya kalau mau KPR untuk green property atau properti hijau? Nah, kita akan bahasnya, tapi kita jeda dulu. Tetaplah di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, dan saat ini saya masih bersama dengan Division Head Consumer Sales Management 2 BRI, Bapak Madya Januar, dan juga Bapak Muhammad Reza Abdul Majid, Chief Risk and Sustainability Officer Developer Sinar Maslen. Saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, jadi soal konsep green living ini seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke, jadi kalau di kita Sinar Maslen, konsep green living itu mencakup beberapa hal. Jadi yang pertama itu tentu dari bangunannya. Jadi bagaimana kita mendevelop bangunan dengan green features yang ada. Jadi ada banyak di situ. Dari pertama bagaimana bangunan itu bisa mempunyai energi efisiensi yang baik. Ya, itu banyak penerapannya, apakah kita menggunakan solar panel, apakah kita menggunakan teknologi yang lain. Kemudian juga dari sisi water juga kan bagaimana penggunaan water yang lebih bisa efisien. Kemudian penggunaan recycle water juga itu diperhatikan. Terus juga dari sisi konsep pasif maupun aktif dari gedung tersebut juga dilihat kan. Jadi dari sisi penempatan lampu dan sebagainya. Jadi banyak sekali feature-feature green yang memang disediakan untuk customer kita gitu ya dari sisi bangunannya. Nah, yang kedua itu sebenarnya kita lihat juga dari sisi kawasan. Jadi kawasannya itu juga harus mendukung tenant atau residen kita itu bisa menerapkan green behavior juga. Jadi banyak yang diterapkan misalnya dari sisi akses ya. Akses itu dipermudah. Dan bagaimana untuk mencapai tempat-tempat public space, kemudian pasar dan sebagainya itu harus didekatkan, sehingga otomatis kan dari sisi
emission yang dihasilkan itu bisa minimal gitu. Jadi bagaimana dari sisi kenyamanan dapat, kemudian dari sisi low carbon footprintnya juga bisa tercapai gitu. Jadi fasilitas dari kawasan itu harus dilengkapi dan dipermudah. Nah yang ketiga sih sebenarnya dari sisi fasilitas-fasilitas ruang terbuka hijau. Nah itu fungsinya kan banyak ya, dari sisi ekologi juga akan secara environmental bagus, dan juga akan membuat tempat-tempat komunitas-komunitas bisa berkumpul, mendatangkan juga kenyamanan juga. Nah jadi sebenarnya 3 hal itu yang menjadi faktor utama nih dari kita sebut sebagai green living tadi. Ya. Nah kalau untuk KPR hijau, manfaatnya apa sih Pak Reza, dan bagaimana soal pemenuhan sertifikasi Greenship Homes ini bagi konsumen maupun juga bagi pengembang seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi konsumen, sebenarnya kalau sustainability itu kan ada beberapa hal ya, dari sustainable business practice mungkin yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana perusahaan bisa melakukan sustainability practice, kemudian dari consumption juga kita perlu melihat bagaimana kita bisa mendorong consumer kita itu bisa menerapkan juga sustainability consumption. Nah, sustainability consumption ini kalau dari sisi properti salah satunya kan dengan kita menyediakan produk-produk green, jadi konsumen yang sudah mungkin lebih aware mereka bisa mendapatkan produk-produk green tadi. Nah, kemudian manfaat kedua dari konsumen juga akan mendapatkan efisiensi dari sisi energi dan biaya juga, karena rumah green itu dengan konsepnya itu memang didesain lebih saving energi, dan juga otomatis kan biaya operasional akan lebih berkurang ya, dengan bukaan-bukaan yang besar, kemudian otomatis kan pencahayaan bagus sehingga penggunaan listrik akan berkurang, belum kalau ditambah lagi dengan renewable energy dan sebagainya. Jadi dari sisi efisiensi energi dan biaya bisa didapat oleh konsumen kita. Yang ketiga dari sisi kesehatan dan kenyamanan. Jadi konsumen ini dengan rumah yang lebih green tadi dia akan lebih nyaman tinggalnya, karena tadi pencahayaan bagus, sirkulasi udara bagus, kemudian bahan-bahan yang dipakai juga bahan-bahan yang aman gitu, jadi tidak menimbulkan polutan-polutan gitu ya. Jadi kenyamanan dia tinggal dari sisi rumah maupun kawasannya pun akan tercapai gitu ya. Kemudian dari sisi akses KPR hijau tadi ya, mungkin dengan BRI tadi udah sebutkan juga program-programnya. Dengan KPR hijau itu lumayan bisa mengurangi mortgage rate-nya, dan kemarin kita ada kerjasama BRI kan lumayan jauh ya, 1 tahun kalau nggak salah 1,29%, which is cukup jauh di bawah yang normal konvensional. Jadi itu menjadi daya tarik kan bagi konsumen, dan otomatis akan mendatangkan manfaat buat mereka. Kalau dari sisi pengembang sendiri sebenarnya banyak yang kita dapatkan juga. Pertama daya tarik tadi, karena konsumen kita melihat sekarang awareness sudah mulai meningkat, walaupun belum di level yang kita expect untuk rumah, tapi trennya meningkat. Jadi otomatis daya tarik produk-produk green ini akan lebih baik buat kita punya target customer gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai perusahaan kita juga mempunyai komitmen dari sisi sustainability dan bagaimana kita mengurangi emisi karbon. Nah, komitmen ini salah satu caranya kita lakukan dengan produk-produk green tadi, dan kebetulan dari perhitungan greenhouse gas emissionnya Sinarmasland, profilnya salah satu yang terbesar itu datangnya dari rumah yang kita jual. Jadi dengan kita menerapkan green home ini, otomatis target dan komitmen kita untuk menurunkan emisi itu bisa tercapai. Kemudian bisa juga dilihat dari sisi reputasi ya. Jadi dengan kita punya program-program yang baik, komitmen kita bisa dipenuhi, otomatis kita mengharapkan reputasi perusahaan juga akan lebih baik ya dari sisi itu. Kemudian mungkin yang terakhir dari sisi insentif kemitraan ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan atau mendapatkan kolaborasi dengan pemerintah, dengan insentif-insentif yang didapat dengan kita punya program yang kita harapkan akan lebih baik nanti ke depan. Kemudian juga tadi dari sisi financing, perbankan, itu juga kan otomatis kita akan ada kemitraan untuk mendapatkan benefit-benefit dari situ. Jadi ekosistemnya sebenarnya luas gitu ya, untuk di area-area mana kita bisa mendapatkan manfaat tadi gitu.
benefitnya sangat banyak, tapi tadi juga disebutkan sama Pak Reza, kalau kata Pak Reza memang market sudah meningkat meskipun belum sampai target. Nah, pertanyaannya nih Pak Madia, bagaimana upaya selama ini yang sudah dilakukan oleh BRI untuk meningkatkan market share, dan juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk kemudian menyebarkan informasi kepada nasabah soal KPR Green Financing ini? Iya, jadi salah satu dari beberapa upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan market share KPR BRI adalah di penghujung kuartal 4 ini kita melakukan beberapa kali kegiatan Expo KPR ya. Tentunya dengan menggandeng developer-developer kenamaan ya. Antara lain salah satunya adalah Sinarmas. Dan kita juga melakukan beberapa akad massal di beberapa regional wilayah gitu. Tentunya ini harapannya juga bisa meningkatkan awareness baik itu bagi developer maupun bagi masyarakat yang punya kebutuhan tentang KPR. Sehingga harapannya dengan akad massal ini masyarakat bisa melihat bahwa BRI menjadi salah satu bank penyalur KPR yang menjadi alternatif pilihan yang baik untuk masyarakat mengajukan pembelian rumah melalui KPR. Lalu kita juga melakukan gathering-gathering mini dengan nasabah-nasabah prioritas kita, sehingga nasabah-nasabah prioritas kita bisa mempunyai knowledge gitu ya terkait proyek-proyek perumahan yang mempunyai nilai investasi yang baik. Sehingga ini menjadi salah satu solusi investasi bagi nasabah existing kita. Selain itu kita juga lakukan beberapa talk show gitu untuk tujuannya adalah meningkatkan edukasi, khususnya pentingnya bagaimana, contohnya beberapa kali kita melakukan edukasi talk show untuk milenial misalnya, pentingnya milenial untuk punya rumah. Gitu. Lalu beberapa talk show juga kita mengusung konsep hijau, juga salah satu tujuannya adalah meningkatkan awareness gitu bagi masyarakat pentingnya punya rumah yang berkonsep hijau. Yang tadi disebutkan Pak Reza banyak hal, baik dari sisi hemat energi, baik dari sisi hidup yang lebih berkualitas, dari sisi kehidupan yang bisa mendukung sisi kesehatan, juga dari sisi concern bagaimana behavior kita ini bisa mempengaruhi lingkungan kita yang ikut menjaga lingkungan hidup kita juga gitu. Luar biasa, ini mungkin penyebaran informasinya mulai dari tadi akad massal, kemudian ada gathering, ada talk show juga yang bisa memberikan edukasi, karena penting sekali memang edukasi untuk nasabah supaya mereka tahu benefitnya apa saja, kemudian juga bagaimana langkah yang harus ditempuh begitu. Nah, selanjutnya yang pasti jadi pertanyaan adalah gimana syaratnya, apa aja syaratnya, dan juga apa benefit yang akan didapatkan langsung oleh nasabah kalau misalkan menggunakan KPR Green Financing ini? Jadi konsep green ini sebetulnya sudah banyak diusung oleh developer. Tapi kita ingin bahwa konsep green financing KPR BRI ini betul-betul konsep green yang mengikuti ketentuan yang ada. Sehingga kita dengan Sinarmas ini juga melakukan hal itu gitu. Nah, tentunya konsep green ini harus tersertifikasi dengan baik. Ada beberapa sertifikasi yang kita sudah akui gitu ya. Ada Greenship, ada yang namanya EDGE. EDGE itu Excellence in Design for Greater Efficiencies. Lalu ada LEED, itu Leadership Energy and Environmental Design. Dan tentunya kita juga menggandeng GBCI, Green Council Building Indonesia, yang menjadi validator gitu ya. Dan tentunya kita ingin bahwa unit-unit yang kita dorong, tentunya unit-unit yang memang mempunyai standar kualitas sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, tentunya tidak berhenti di situ, kita juga memberikan insentif gitu ya, buat developer-developer yang menjual konsep green ini dengan baik gitu ya. Jadi kita nggak ingin bahwa konsep green ini menjadi satu komoditas yang dengan mudah diperjualbelikan tapi tanpa ketentuan yang ada gitu. Jadi kita ingin bahwa masyarakat ini betul-betul bisa menikmati konsep green yang seutuhnya gitu. Jadi memang memenuhi segala macam aspek. Baik itu aspek kesehatan, baik itu aspek environmental, baik aspek energy saving, ataupun dari konsep emisi karbon. Jadi itu yang kita lakukan. Kita ingin bahwa konsep green ini betul-betul konsep yang sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya
artinya memang banyak sekali kriteria untuk kemudian satu hunian itu bisa disebut sebagai hunian hijau begitu ya. Betul. Artinya kalau misalkan semakin banyak kriteria, semakin banyak juga ataupun semakin tinggi juga biaya HPP-nya nih Pak Reza. Apakah dengan naiknya biaya HPP ini kan tentu bisa berdampak terhadap harga unit hunian hijau begitu ya. Nah, bagaimana strategi dari Sinar Maslan untuk kemudian bisa memasarkan proyek green living ini? Ya, jadi memang pasti ada impact terhadap biaya, dan juga kita lihat kan kesiapan market itu seberapa siap untuk mereka bisa menaikkan kenaikan harga itu bisa diserap oleh pasar ya. Jadi memang kalau dari sisi segmen perumahan itu kita lihat awareness-nya memang belum di level yang kita harapkan, tapi trennya meningkat. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu melakukan survei terhadap potensial customer perumahan, itu awareness mereka semakin meningkat. Jadi kita harapkan ke depan akan lebih baik. Nah, strategi kita sebenarnya pertama lebih meningkatkan awareness tadi, edukasi. Edukasi itu kita bisa lakukan sendiri, kita bekerja sama juga dengan perbankan, kita bekerja sama juga dengan institusi pemerintahan, bagaimana kita meningkatkan awareness masyarakat betapa pentingnya bahwa mereka bisa memilih juga perumahan-perumahan yang green tadi. Dan tadi kan manfaat-manfaatnya banyak sekali. Nah, kemudian dari strategi yang kedua itu kita pada saat mendesain suatu rumah itu kita akan lebih inovatif lagi gitu kan, sehingga konsep greennya itu bisa kita terapkan. Dengan mungkin dari sisi biaya tentu kita harus melihat jangan sampai ada kenaikan biaya yang tinggi, jadi kita harus lebih inovatif dalam desain. Yang ketiga sebenarnya dari sisi material-material yang kita gunakan, kita harus lebih punya strategi untuk mencari materi-material substitusi yang memang mempunyai feature greennya yang baik gitu kan, sehingga kita bisa memenuhi kriteria tadi. Dengan dari sisi cost bisa kita manage juga dengan baik ya, jadi strategi itu. Nah, yang keempat sebenarnya penawaran dari skema-skema pembiayaan itu kita terus bekerja sama dengan BRI dan perbankan lainnya untuk bisa menawarkan skema-skema yang baik gitu ya untuk masyarakat. Nah, yang kelima tadi kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini banyak, jadi dari sisi mungkin dari teknologi provider, kalau kita misalnya mau menerapkan solar panel ataupun teknologi-teknologi lain, kita bermitra supaya dari sisi penerapannya bisa mencapai hasil yang baik, dan juga dari sisi cost-nya tentu masih bisa di-manage dengan baik. Jadi strategi-strategi itu sebenarnya yang harus kita lakukan untuk tadi bukan menekan, artinya kita harus membalance ya antara tadi kesiapan market dan juga dari cost yang akan ditimbulkan tadi gitu. Jadi konsep green living ini juga banyak sekali manfaatnya. Beberapa diantaranya efisiensi biaya jangka panjang, kemudian peningkatan kualitas hidup, gaya hidup berkelanjutan, dan juga investasi nilai tinggi. Tadi kan soal syarat-syaratnya ya Pak Madian. Ya. Kalau soal benefit atau manfaat yang dirasakan dengan KPR Green Financing ini apa? Jadi khusus untuk KPR Green ini kita memberikan program yang saya pikir sangat menarik ya buat customer kita. Karena kita ingin bahwa kepemilikan rumah green ini menjadi satu mode yang menjadi prioritas buat masyarakat kita. Karena tadi Pak Reza sampaikan bahwa sebetulnya ada benefit jangka panjang yang ditawarkan di konsep green ini. Nah, sehingga kita merasa Bang, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong masyarakat ini untuk bisa memenuhi atau memiliki rumah green. Nah, untuk konsep green ini ada beberapa benefit program yang kita tawarkan. Pertama, kita memberikan bebas provisi. Lalu kita juga berikan bebas administrasi. Dan kita juga berikan DP mulai 0% dan bunga yang sangat kompetitif mulai dari 1,29 fix 1 tahun pertama. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Saya selalu Pak. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena Sapa Indonesia Pagi masih punya segudang informasi untuk Anda.